Ini loh fams, tanaman lidah buaya yang kayak manfaat. Tanaman yang aslinya dari Kepulauan Kanari di Afrika ternyata bisa tumbuh subur di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan, produksi aloe vera asal Pontianak ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Mantap! Fams, lidah buaya yang dibudidayakan secara komersil di dunia ada 3 jenis. Salah satunya yang banyak dikembangkan di Indonesia, dan khususnya di Pontianak ini adalah Aloe sinensis. Dan tahu nggak fams, kalau ukuran lidah buaya dari Pontianak termasuk yang terbesar di dunia loh. Wow, istimewa! Letak wilayah yang tepat dilintasi garis khatulistiwa bisa jadi penyebab bagusnya kualitas tanaman penyuka sinar matahari ini fams. Dan tentunya kesuburan tanah juga penting ya. Gak heran kalau hasil olahan lidah buaya Indonesia sudah tersebar ke mancanegara seperti Taiwan, Korea, Jepang, Eropa, dan Amerika. Mantap! Indonesia mendunia! Selain sebagai produk olahan pangan, aloe vera juga menjadi bahan utama di dunia kecantikan fams. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Khasiat lidah buaya jangan ditanya, sudah pasti banyak manfaatnya. Seperti Jennifer Aniston sempat berbagi resep nih tentang awet mudanya fams. Di antaranya, memakai lidah buaya untuk merawat kecantikan kulitnya alias skincare. Mbak Jenny ini ngaku, "Ceelah Mbak Jenny, kalau lidah buayanya diperoleh dari kebunnya sendiri." Selain Jennifer, ada juga aktris Salman Khan dan Kourtney Kardashian yang juga menjadikan lidah buaya sebagai kosmetik alami andalan, lebih natural gitu loh. Hehehe. Pengolahan lidah buaya yang sudah modern otomatis menghasilkan kualitas produk yang bagus juga fams. Seperti pengolahan produk minuman ini. Dari awal proses sudah menerapkan standar kualitas yang tinggi karena memang untuk pasar ekspor. Proses pencucian yang berkali-kali untuk memastikan kebersihan dan kelaikan produknya. Lanjut ke proses pengukusan dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 menit agar lidah buayanya matang dan kenyal saat dikunyah. Kemudian masuk ke tahap perendaman untuk menurunkan suhu lidah buaya. Pengecekan kualitas jangan sampai lepas. Yang sudah lolos seleksi bisa langsung dikemas dengan penambahan air asam supaya lebih segar dan menjaga bentuknya tetap utuh dan tahan lama. Yuk, lanjut ke proses pasteurisasi agar awet selama 1 tahun. Tinggal kemas dan kirim deh ke seluruh dunia. Mantap! Selain diolah sebagai minuman segar, lidah buaya juga bisa dijadikan manisan jelly fams. Nih, langsung aja nih kita kasih caranya. Kupas daging lidah buaya dari kulitnya. Untuk lidah buaya yang digunakan masih berjenis sinensis fams. Secara dagingnya besar, bening maksimal, dan gak banyak lendirnya. Cuci potongan lidah buaya hingga bersih, kemudian rebus sekitar 30 menit. Kemudian saring deh. Dan haluskan dalam blender. Oh iya, tambahkan juga gula secukupnya. Selain kandungan air lidah buaya mencapai 99%, nutrisi lainnya juga nggak kalah hebat fams. Bahkan, zaman dulu nih, lidah buaya dijadikan obat luka dalam peperangan. Gimana? Termasuk superfood dong ya? Nah, setelah dikemas cantik, dari cemilan sehat kayak gini, si jelly aloe vera bakal tampil lebih ngegemesin. Bisa jadi oleh-oleh khas Pontianak nih fams. Kurang komplit kalau nggak sekalian cobain kue khas Pontianak. Kali ini kita bikin bingkai lidah buaya. Yap, rasa jelly yang manis dan lembut teksturnya emang paling bener nih diracik jadi kue atau bahkan minuman dingin. Udah bahannya simple, plus cara buatnya praktis. Fix nih, gampang buat dipraktekin di rumah. Kali ini, kita kasih sentuhan kekinian pada cita rasa lokal ya fams. Bingkai menjadi kue khas Pontianak, 100% jadi lebih kekinian. Makanan udah ready. Sekarang tinggal minuman aja nih. Secara Pontianak dilintasi garis ekuator. Dan gak heran kalau terik mataharinya berasa ada 9 fams. So, butuh yang sejuk plus yang seger, tenang. Ada es tropical aloe vera yang siap meluncur. Voila,
yang nggak biasa dari jelly lidah buaya. Sebut aja paket komplit ya fams. Super cakep tampilannya, menyehatkan, plus dijamin enak tenang. Kandungan nutrisi yang berasal dari gel lidah buaya memang banyak banget fams. Mulai dari vitamin C dan E, zat besi, kalium, dan masih banyak lagi. Semua kandungan vitamin dan mineral ini berfaedah banget buat ngebentuk antioksidan alami pada tubuh. Efeknya manjur banget nih buat mencegah penuaan dini sampai mencegah serangan jantung. Mantep banget gak sih? Per tahun 2016, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia khususnya daerah Pontianak, berhasil mengekspor sebanyak hampir 10.000 ton lidah buaya. Di bawah Malaysia dan Thailand, negara kita juga menjadi yang terbesar di dunia sebagai negara penghasil lidah buaya. Wajar deh kalau akhirnya banyak sekali nih variasi olahan aloe vera ini. Dari yang tradisional sampai modern ataupun kombinasi keduanya bisa kita jumpai. Ini nih, salah satunya fams. Kue lapis lidah buaya, rasanya dijamin enak loh. Oh iya, sebenarnya ada 350 jenis lidah buaya di dunia. Tapi cuma ada 2 jenis lidah buaya yang bisa dikonsumsi, yaitu jenis sinensis dan barbadensis. Yang lebih sering dikonsumsi nih berjenis sinensis. Dagingnya lebih tebal dan memiliki serat yang lebih sedikit dibandingkan jenis barbadensis. Lidah buaya jenis sinensis juga memiliki lendir yang lebih sedikit. Aromanya tidak sekuat barbadensis. Oh iya, aloe vera atau lidah buaya masuk ke Indonesia sejak abad ke-17. Awalnya, lidah buaya hanya digunakan sebagai tanaman hias dan obat. Rasanya emang agak pahit, tapi lidah buaya mulai dikembangkan menjadi berbagai olahan sejak tahun 1990. Untuk menghilangkan rasa pahit, lidah buaya cukup dicuci dengan air garam. Dengan cara ini juga bisa menambah rasa dan menghilangkan lendirnya. Adonan kue lapis ini sederhana kok. Ada santan, tepung beras, dan tepung kanji. Bukan kue lapis namanya, kalau nggak warna-warni. Tinggal tuang ke dalam loyang aja deh. Lalu panggang selama 20 menit ya fams. Wait, masih belum selesai. Bikin lapis legit ini harus ekstra sabar. Adonan yang udah setengah matang harus ditambahkan adonan warna lainnya. Lakukan secara berulang untuk mendapatkan warna-warni yang diinginkan ya. Selain aman dikonsumsi, lidah buaya juga bagus untuk kecantikan. Soalnya, lidah buaya mengandung flavonoid untuk peremajaan kulit, serta saponin sebagai antibakteri dan anti jamur. Makanya, lidah buaya juga cocok nih untuk menyembuhkan luka. Fams, nah setelah lidah buaya yang bisa dibilang itu superfood ya. Nah, ini juga ada nih salah satu superfood yang berasal dari Indonesia yang oke banget. Apa itu? Yap, bener banget, tempe. Nah, tempe ini kan olahannya banyak banget, rasanya enak ya. Apalagi disentuh dengan kearifan lokal dan kreativitas masyarakat Indonesia yang benar-benar tinggi membuat tempe ini menjadi oke untuk dinikmati. Nah, pengen tahu seperti apa? Check this out! Makanan warisan nenek moyang ini ternyata kini telah mendunia. Tempe dibuat dari kacang kedelai dengan melalui serangkaian proses fermentasi dengan bantuan ragi tempe. Makanan yang awalnya tercipta akibat ketidaksengajaan masyarakat pribumi saat penjajahan ini berasal dari ampas tahu yang terkena jamur fams. Makanya tempe identik dengan makanan rakyat kecil. Tapi kecil-kecil cabai rawit fams. Apalagi setelah menggunakan kedelai sebagai bahan bakunya. Wih, nilai gizinya semakin melesat. Lagian, siapa sih yang gak pernah makan tempe? Mulai dari orang biasa sampai selebriti. Bahkan, mantan Presiden Amerika Barack Obama juga doyan mencicipi tempe. Bahkan, Bapak Obama sampai minta 2 kali. Itu enak apa lapar, Pak? Ada lagi nih fams, salah satu aktris Hollywood dan penggiat vegetarian, Alicia Silverstone, pernah menjadikan tempe goreng sebagai lauk makan siangnya. Enak tenan. Gak ketinggalan, salah satu beauty icon Korea Selatan, Kim Jung Min, juga pernah mencobain tempe goreng dan es campur. Makanan itu sengaja dibawa oleh temannya, Yani Kim, seorang vlogger asal Indonesia yang berkarir di Korsel.
Ternyata mereka doyan, fams. Ya jelas saja, makanan Indonesia mendunia. Kata tempe diyakini berasal dari kata tape, yang berarti terfermentasi, dan tempayan, yang merupakan wadah untuk proses fermentasinya di masa lalu. Kalau dulu tempe terbentuk secara tidak sengaja akibat ditempeli jamur. Sekarang kedelai sengaja diberi ragi biar menjamur. Ragi tinggal dicampur ke dalam rendaman dan diratakan sampai sempurna. Lanjut ke proses pencetakan tempe. Tempe yang sudah siap, tinggal dimasukkan ke dalam kotak kayu cetak seperti ini. Kemudian diamkan selama kurang lebih 2 hari tergantung suhu, agar proses jamur kapang membungkus kedelai dengan sempurna. Selain tempe dari kacang kedelai, masyarakat kita ternyata mempunyai kearifan lokal dalam mengolahnya. Salah satunya tempe gembus, fams. Biasanya disajikan bareng sate kere. Makanan ini awalnya dibuat karena mahalnya harga daging saat itu. Dan akhirnya dibuatlah dengan bahan-bahan sederhana seperti jeroan sapi, tempe, dan tempe gembus ini. Di Pulau Jawa, tempe gembus cukup populer, fams. Skala produksi pembuatannya masih rumahan alias sederhana banget. Dari sisa atau ampas pembuatan tahu yang sering dipakai sebagai pakan ternak, ternyata tempe gembus bisa diolah menjadi enak. Sebelum diolah, ampas tahu harus dipres dengan batu nih, supaya kadar airnya berkurang. Kemudian keringkan. Dengan taburan bubuk bekatul, ampas tahu bisa gampang padat. Setelah tercampur rata, rebus ampas tahu selama 2 jam. Kalau udah matang, taburi bubuk ragi dan diamkan selama 1 jam. Proses pembungkusan tempe gembus bisa membantu ragi bekerja dengan maksimal. Biasanya daun yang dipakai adalah daun lung alias daun ubi. Kalau udah dibungkus, tutup wadah tempe gembus dan diamkan semalaman. Kalau udah, tinggal diangin-anginkan sebelum dipasarkan. Kue cantik ini bukan kue sembarangan. Di balik tampilan menariknya, ternyata kue ini terbuat dari bahan yang nggak biasa. Ini loh, fams, bolu ampas tahu dari kota Tahu, Sumedang, Jawa Barat. Sudah lama terkenal dengan oleh-oleh tahunya yang enak. Sumedang juga punya olahan ampas kedelai, sisa pengolahan tahu. Ini dia, bolu ampas tahu, fams. Rasa bolu ampas tahu dari Sumedang ini benar-benar nendang. Lembut dan manisnya nggak berlebihan. Aroma ampas tahu yang cenderung berbau sama sekali nggak tercium. Yang terasa di mulut cuma enak doang. Bahan untuk buat bolu ampas tahu hampir sama kayak bolu kebanyakan. Yang bikin beda cuma tambahan ini aja, ampas tahu Sumedang. Untuk adonan bolu, putih dan kuning telur dikocok bersama gula pasir. Sejak tahun 2017-an, olahan bolu ampas tahu mulai eksis berkembang di Sumedang. Banyaknya usaha-usaha rumahan pembuatan tahu Sumedang membuat ampas tahu jadi mudah didapatkan. Bolu yang udah matang, kalau mau langsung dimakan sih bisa aja. Tapi bisa juga nih dikasih aneka topping kalau kue udah dingin. Widih, kalau hasilnya cantik begini, siapa sih yang nggak mau? Raos pisan, fams! Kalau ngomongin olahan dari tempe, aslinya sih banyak banget. Salah satunya dari kota Malang ini, fams. Namanya Orem-Orem. Nah, salah satu warung yang Ragam Indonesia kasih rekomen sih Orem-Orem yang terletak di Jalan Irian Jaya, Kota Malang, fams. Warung legendaris yang sudah eksis sejak tahun 1967-an ini terkenal dengan nama Orem-Orem Comboran karena terletak di Pasar Comboran. Orem-orem khas Malang ini terbuat dari bahan dasar kuah santan dan irisan tempe dan juga lontong atau ketupat. Fams, kuliner satu ini akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan mendol. Itu tuh makanan khas Jawa Timur yang terbuat dari tempe yang dihaluskan dan goreng berbentuk oval. Oh iya, kalau mau mampir ke sini, jangan sampai kesorean ya, fams. Seporsi orem-orem dengan harga Rp8.000 aja, biasanya sudah habis nih sampai jam 3 sore. Nah, salah satu magnet orem-orem ini adalah ketupatnya, fams. Ukurannya jumbo. Meskipun sama-sama menggunakan janur alias daun kelapa yang masih muda sebagai bungkusnya, tapi ukurannya
bisa 4 kali lebih besar daripada ukuran ketupat biasanya tuh. Wow! Satu ketupat ini rata-rata dibuat dari setengah kilogram beras. Biasanya sih bisa disajikan menjadi 12 hingga 16 porsi, fams. Wits, jangan khawatir, fams. Meskipun ukuran ketupatnya bongsor begini, tapi kualitasnya tetap nomor wahid loh. Ketupat bisa matang sempurna sampai ke dalamnya karena dimasaknya lebih dari 12 jam, fams. Weleh-weleh. Udah dulu ya Ragam Indonesia hari ini. Makin bangga deh melihat produk Indonesia yang go internasional. Saksikan setiap hari Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.